Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lunggi Janua Putri, NIM H1101211061. Di sini saya dan teman-teman saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang sistem informasi. Perkenalkan, nama saya Pilih Wong Surinata, NIM saya H110121110005. Saya berasal dari kelompok 5, ingin menjelaskan mengenai sistem informasi. Pengertian sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem yang mengkombinasikan antara aktivitas manusia dan penggunaan teknologi untuk mendukung manajemen dan kegiatan operasional, di mana hal tersebut merujuk pada sebuah hubungan yang tercipta berdasarkan interaksi manusia, data, informasi, teknologi, dan algoritma. Berikutnya adalah tujuan sistem informasi. Tujuan dari pengembangan sistem informasi adalah untuk menghasilkan sebuah produk yang berisi kumpulan informasi. Sebuah sistem tentunya melibatkan berbagai jenis dan tipe data yang mampu diolah agar dapat ditampilkan dengan mudah kepada pengguna atau biasa yang kita sebut adalah user. Faktor untuk menghasilkan data yang akurat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah relevance atau relevan, tepat sasaran gitu. Timeliness, tepat waktu. Accurate atau biasa kita sebut akurat. Terus selanjutnya adalah fungsi sistem informasi. Fungsi sistem informasi terdapat 5. Yang pertama, menjadi tingkat ketersediaan kualitas dan pengalaman dalam mengelola sebuah sistem informasi secara logis. Yang kedua adalah meningkatkan produktivitas kerja pada seluruh stakeholders. Yang ketiga, menganalisa dan meminimalisir terjadinya kerugian dari sisi ekonomi. Yang keempat, menganalisa dan meminimalisir terjadinya kerugian dari sisi ekonomi. Dan terakhir, kelima adalah mencapai tujuan perusahaan secara cepat berdasarkan dukungan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Nama saya Gerasimo Kimberlin Bersafa dengan NIM A110121111043. Saya dari program studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai komponen sistem informasi serta prosedur pada sistem informasi. Komponen sistem informasi sendiri terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu hardware atau perangkat keras. Hardware merupakan perangkat keras yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengakses serta menampilkan suatu informasi. Yang kedua, software atau biasanya disebut dengan perangkat lunak. Software atau perangkat lunak ini sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama, perangkat lunak sistem. Perangkat lunak sistem digunakan untuk mengelola data, file, program, dan perangkat keras yang digunakan oleh pengguna untuk mendapatkan akses informasi. Yang kedua, perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi ialah program yang membantu pengguna melakukan tugas spesifik dan produktif. Yang ketiga, telekomunikasi. Telekomunikasi bertugas untuk menghubungkan sistem komputer dengan perangkat lunak atau portable lainnya untuk mengirimkan informasi. Telekomunikasi dapat berupa jaringan koneksi kabel dan juga nirkabel atau tanpa kabel. Yang keempat, database. Database merupakan kumpulan data yang saling terhubung sehingga dapat memberikan informasi secara lengkap dan menyeluruh. Yang kelima, sumber daya manusia dan prosedur. Manusia merupakan komponen yang paling penting dalam sistem informasi, karena manusialah yang menjadi penggerak utama dalam akses sistem informasi. Selanjutnya, prosedur pada sistem informasi. Prosedur pada sistem informasi terbagi menjadi 4. Yang pertama, sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen merupakan suatu sistem yang melibatkan perusahaan yang meliputi pemanfaatan teknologi, prosedur, dan interaksi manusia untuk memecahkan permasalahan bisnis seperti layanan, biaya produksi,
atau penentuan strategi bisnis yang tepat. Yang kedua, sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan berfungsi untuk mengambil keputusan yang tepat bagi perusahaan, organisasi, atau instansi yang terkait. Tahapan sistem keputusan yaitu yang pertama, mendefinisikan masalah, dan yang kedua, mengumpulkan data pendukung, dan kemudian mengolahnya menjadi informasi yang penting. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, menyajikan solusi yang tepat dalam bentuk data yang terukur. 3. Sistem informasi eksekutif. Sistem informasi eksekutif memudahkan dalam mengambil kebijakan dengan menampilkan informasi yang tepat dan relevan. Yang keempat, sistem pemrosesan transaksi. Sistem pemrosesan transaksi memiliki tugas untuk menjalankan dan mencatat setiap kebutuhan transaksi secara berkelanjutan yang diperlukan dalam bisnis. Perkenalkan, nama saya Marta Agustina Sagala dengan NIM H1101211045. Saya berasal dari kelompok 5 yang mendapat tema tentang sistem informasi. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat sistem informasi beserta jenis-jenis sistem informasi. Manfaat sistem informasi. Sebenarnya ada banyak sekali manfaat sistem informasi bagi manusia saat ini. Tetapi di sini saya akan memberikan 4 contoh manfaat sistem informasi. Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi operasional, di mana sistem informasi dapat memproses data, memproses transaksi bisnis, mengontrol proses industrial dan komunikasi, serta produktivitas kantor secara efisien. Manfaat sistem informasi yang kedua adalah memperkenalkan inovasi dalam bisnis. Salah satu contoh baik dalam inovasi teknologi sistem informasi ialah penggunaan mesin ATM dalam dunia perbankan. Penekanan utama dalam sistem informasi strategis adalah membangun biaya pertukaran atau switching cost antara perusahaan dengan konsumen. Manfaat sistem informasi yang ketiga ialah membangun sumber-sumber informasi strategis. Banyak sekali kegiatan usaha yang telah menggunakan informasi berbasis komputer terhadap para konsumen. Salah satu caranya ialah dengan membuat situs web dan mendaftarkan perusahaan ke jaringan internet. Dengan cara ini, perusahaan dapat mempromosikan usahanya, memberikan informasi, serta berkomunikasi dengan para konsumen dengan lebih gampang. Sehingga perusahaan dan konsumen dapat berinteraksi tanpa harus bertatap muka. Manfaat sistem informasi yang keempat ialah sebagai pendukung pengambilan keputusan manajerial. Sistem informasi dapat mempermudah manajemen serta menunjang proses pengambilan keputusan. Karena sistem informasi manajemen memuat berbagai macam informasi perusahaan yang dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah jenis-jenis sistem informasi. Yang pertama, sistem informasi akuntansi atau Accounting Information System yang menyediakan informasi dan transaksi keuangan. Yang kedua, sistem informasi pemasaran atau Marketing Information System yang menyediakan informasi tentang penjualan, promosi penjualan, kegiatan pemasaran, serta riset pemasaran. Yang ketiga, sistem informasi personalia atau Personal Information System yang menyediakan informasi tentang data pegawai perusahaan. Yang keempat, sistem informasi distribusi atau Distribution Information System yang menyediakan informasi tentang distribusi produk. Yang kelima, sistem informasi pembelian atau Purchasing Information System yang menyediakan informasi barang dan bahan yang harus dibeli. Yang keenam, sistem informasi rumah sakit atau Hospital Information System yang menyediakan informasi untuk meningkatkan pelayanan rumah sakit kepada masyarakat. Kemudian, ada beberapa tambahan jenis-jenis sistem informasi, yaitu sistem informasi manajemen, sistem informasi kekayaan, sistem informasi analisis kredit, sistem informasi penelitian dan pengembangan, sistem informasi teknik, serta sistem informasi analisis software. Sistem informasi memiliki 3 unsur utama yang mungkin sudah tidak asing bagi kita, yaitu input atau masukan, pemrosesan,
Dan output atau keluaran. Input atau masukan adalah suatu proses atau perintah untuk memasukkan data dari luar. Input di sini mencakup beberapa perintah, yaitu record atau merekam, masukkan kode, store atau menyimpan data, dan select atau memilih data. Kemudian pemrosesan. Pemrosesan adalah suatu perintah untuk mengolah data yang dihasilkan dari input atau masukan sebelumnya dan menghasilkan output atau keluaran. Beberapa contoh perintah pemrosesan adalah calculate untuk menghitung data yang telah dimasukkan, kemudian summarize untuk meringkas data, dan classify untuk mengelompokkan atau menggolongkan data. Dan output atau keluaran adalah suatu perintah untuk menampilkan hasil dari proses yang telah dilakukan sebelumnya. Dan yang terakhir adalah contoh penerapan sistem informasi dalam kehidupan. Yang pertama adalah e-commerce. E-commerce adalah suatu penerapan sistem informasi dalam bidang ekonomi dan bisnis, yang dimana transaksi jual beli dapat dilakukan secara online melalui aplikasi baik berbasis web maupun mobile. Ditambah pada kondisi pandemi saat ini, e-commerce semakin banyak digunakan karena tidak memungkinkan untuk kita bertemu dengan orang banyak. Contoh e-commerce adalah Shopee, Lazada, Bukalapak, dan itu semua sudah pasti tidak asing bagi kita lagi saat ini. Yang kedua adalah e-learning. E-learning adalah suatu penerapan sistem informasi dalam bidang pendidikan yang berfungsi untuk mengelola aktivitas pembelajaran, mengelola data pendidik dan peserta didik, dan segala informasi yang berkaitan dengan pendidikan. Yang ketiga ada Fleet Management System, yang merupakan penerapan sistem informasi dalam bidang logistik dan pengiriman barang. Kemudian ada Knowledge Work System dalam bidang ilmu pengetahuan, di mana informasi yang diperoleh dari sini digunakan untuk memecahkan masalah secara tepat. Lalu Office Automation System yang menggabungkan beberapa peralatan IT untuk kebutuhan jaringan komputer. Tujuan penggunaan Office Automation System sendiri adalah untuk mempermudah proses komunikasi agar lebih efektif dan efisien. Yang terakhir adalah Transaction Processing System, penerapan sistem informasi yang digunakan oleh perusahaan atau organisasi untuk kegiatan operasional secara rutin. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Semoga informasi yang kami berikan dapat dimengerti dan digunakan sebaik mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.